Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billahi wa ba'd. Alhamdulillah, di pagi ini kembali kita bisa duduk bermajlis ilmu di Masjid Sukajadi. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di sini dalam hadis yang cukup panjang, Inna lillahi malaikatan yatufuna fit turuqi yaltamisuna ahla dzikri فَإِذَا وَجَدُوا قَوْمًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ تَنَادَوْا هَلُمُّوا إِلَى حَاجَتِكُمْ فَيَخُفُّونَهُمْ بِأَجْنِحَتِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَيَسْأَلُهُمْ رَبُّهُمْ وَهُوَ أَعْلَمُ مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ عِبَادِي yaquluna yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka fayaqul hal ra'awni fayaquluna la wallahi ma ra'awka fayaqul wa kaifa law ra'awni yaqulun law ra'awka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tamjidan wa tahmidan wa akthara laka tasbihan yaqulu fama yas'aluni qala yas'alunaka al-jannah yaqul wa hal ra'awha yaquluna la wallahi ya rab ma ra'awha yaqulu fa kaifa law annahum ra'awha yaquluna law annahum ra'awha kanu ashadda 'alayha hirsan wa ashadda laha talaba wa a'dhama fiha raghbatan qala fa mimma yata'awwadhuna yaquluna minan nar yaqulu wa hal ra'awha yaquluna la wallahi ya rab ma ra'awha yaqul kaifa law ra'awha yaquluna law ra'awha kanu ashadda minha firaran wa ashadda laha makhafatan fayaqul fa ushhidukum anni qad ghafartu lahum yaqulu malakun minal malaikati fihim fulanun laysa minhum innama ja'a li hajatin qala hum al julasa'u la yashqa bihim jalisuh wa fi riwayat li muslimin yaqulu Allahu azza wa jal wa lahu ghafartuhum al qawmu la yashqa bihim jalisuh. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memiliki banyak para malaikat yang berkeliling di jalan-jalan mencari orang-orang yang gemar berzikir. Apabila mereka menemukan satu kaum yang sedang berzikir kepada Allah, mereka saling memanggil satu dengan yang lainnya, kemarilah, datangilah hajat-hajat kalian. Para malaikat itu pun menaungi mereka dengan sayap-sayap ke langit dunia. Lalu Rabb mereka bertanya, padahal dia lebih mengetahui tentang keadaan mereka, apa yang diucapkan oleh para hamba-hambaku yang berzikir itu? Para malaikat menjawab, mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid, bertamjid, mensucikan, mengagungkan, memuji dan memuliakan untukmu ya Rabb. Maka Allah bertanya, apakah mereka pernah melihatku? Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pernah melihat. Para malaikat menjawab, demi Allah mereka tidak pern
Allah bertanya kepada para malaikat, bagaimana jika mereka pernah melihat? Para malaikat menjawab, jika mereka melihatmu ya Rabb, pasti mereka akan sangat khusyuk beribadah kepadamu, sangat memuliakan dan memuji, dan sangat sering bertasbih kepadamu. Kemudian Allah bertanya lagi kepada para malaikat, apakah yang mereka minta dariku? Para malaikat menjawab, mereka meminta sorga kepadamu. Allah bertanya kembali, apakah mereka pernah melihat sorga? Para malaikat menjawab, demi Allah wahai Rabb, mereka tidak pernah melihat sorga. Maka Allah bertanya, bagaimana jika mereka pernah melihat sorga? Maka para malaikat menjawab, jika mereka pernah melihat sorga, pasti mereka akan sangat berusaha untuk mendapatkannya, sangat berusaha untuk mencarinya, dan sangat besar keinginan untuk meraihnya. Kemudian Allah bertanya lagi, dari hal apakah mereka berlindung, wahai para malaikat-malaikatku? Maka malaikat menjawab, mereka berlindung dari api neraka. Maka Allah bertanya, apakah mereka pernah melihat neraka? Para malaikat menjawab, demi Allah wahai Rabb, mereka yang bermajlis itu tidak pernah melihat neraka. Maka Allah bertanya, bagaimana jika pernah melihat neraka mereka? Maka malaikat menjawab, jika betul mereka pernah melihat neraka, pasti mereka akan sangat berusaha untuk lari dari neraka dan sangat takut terhadap neraka. Maka Allah berfirman, kalau begitu kunyatakan persaksian kepada kalian bahwa aku telah memberikan ampunan untuk mereka. Ada malaikat yang berkata, ya Rabb, di antara orang yang berkumpul di majlis ilmu, di majlis zikir itu, di antaranya mereka ada si fulan, dan dia bukan bagian dari mereka, dia hanya datang untuk satu keperluan saja ya Rabb. Maka Allah berfirman, mereka adalah orang-orang yang berada dalam majlis, tidak akan seorang pun dari mereka yang akan celaka, binasa atau sengsara. Dalam riwayat Imam Muslim, Allah berfirman, aku juga memberikan ampunan untuknya. Mereka adalah satu kaum yang tidak akan seorang pun dari mereka akan celaka, binasa dan sengsara. Baik, Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, hadis yang cukup panjang ini menjelaskan tentang keutamaan majlis ilmu ataupun majlis zikir. Seperti ibu-ibu ini disebut majlis zikir namanya. Majlis ilmu, majlis yang dibacakan ayat-ayat Quran, hadis-hadis Rasul, kita memuji, bertasbih dan begitu seterusnya. Lah hadis ini menunjukkan keutamaan majlis itu. Sampai di ujung hadis tadi kan diceritakan, ketika para malaikat berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala, ini kan dialog Allah dengan para malaikat membicarakan soal orang-orang yang berada di majlis ilmu. Jadi pertama, awal pembicaraan adalah, jadi kalau ibu berdatangan dari mana-mana kemudian berkumpul di majelis ilmu seperti ini, maka para malaikat yang ada di sekitar kita, karena kan ada malaikat yang ditugaskan Allah itu jalan-jalan ke sana kemari mencari majelis-majelis seperti ini. Kemudian kalau sudah menemukan majelis seperti ini, maka malaikat satu dengan yang lainnya akan bersahut, kemari wahai malaikat-malaikat yang lain, kumpul di sini. Maka mereka akan berkumpul bersab-sab sampai menembus langit pertama. Saking banyaknya itu, ya, malaikat yang berkumpul itu bertumpuk-tumpuk sampai ke atas. Sehingga kemudian malaikat yang di atas itu ditanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedang apa kalian di sini? Kalian kok bertumpuk-tumpuk di sini? Maka mereka mengatakan, kami sedang menyaksikan majlis ilmu yang dilakukan oleh manusia.
Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya, apa yang mereka kehendaki di majelis itu? Apa yang mereka kehendaki di majelis itu? Maka kemudian malaikat menjawab, oh mereka sedang berzikir kepadamu ya Rabb, mempelajari halal haram, mempelajari yang baik, mana yang baik, mana yang buruk, dan begitu seterusnya. Kemudian kenapa mereka sampai seperti itu memujiku? Apakah mereka pernah melihatku? Kata Allah. Kata malaikat, tidak, mereka tidak pernah melihatmu ya Rabb. Kemudian Allah mengatakan, loh bagaimana kalau seandainya mereka melihatku? Maka malaikat mengatakan, oh tambah khusyuk lagi lah di majelis itu. Tidak melihat saja kita yakin bahwa Allah itu ada. Bahkan ibu juga datang kemari juga, kalau bukan karena Allah, karena apa kan? Karena apa kira-kira? Lagi utang sama kawannya. Tuh apa gitu kan? Kebanyakan orang majelis ilmu itu kan mencari ilmu karena Allah. Jadi kalau seandainya kita betul-betul bisa melihat Allah, tentu makin khusyuk lagi. Tidak mungkin kita tinggalkan majelis ilmu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi kepada para malaikat, lalu tujuan mereka hadir di situ cari apa? Maka para malaikat mengatakan, oh iya, orang yang bermajelis itu mereka selain mengingatmu ya Rabb, mereka pun mencari sorga. Jadi ibu harus niatkan dari rumah, ketika melangkahkan kaki kemari itu dalam rangka mencari sorga. Man salaka tariqan liyaltamisu fihi ilma, sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan kaki kemari, ya mungkin ada yang naik motor, ada naik mobil gitu ya, jalan kakinya dari mobil ke sini aja. Jadi barang siapa yang berjalan kaki dalam rangka mencari ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Jadi ilmu itu menyingkatkan kita, perjalanan kita menuju surga. Jadi jalan yang sangat pintas tapi pantas bahasanya. Itulah ilmu. Dalam dunia saja Bu, kalau kita cari alamat, tidak punya pengetahuan tentang alamatnya di mana, itu bisa putar-putar tuh. Boleh jadi tak dapat balik lagi. Tapi kalau orang tahu alamatnya di mana dan dia tahu jalan-jalannya, pasti dia akan cepat. Karena punya pengetahuan, oh ini jalan kucing, jalan tikus, jalan apa gitu kan, dia tahu tuh. Makin cepat lagi cari alamatnya. Lah begitu juga orang yang mencari surga. Kalau dia tahu caranya, pasti akan mudah dia cari surga. Yang tidak tahu jalan ke surga itu karena tidak pengetahuan bagaimana caranya. Jadi orang-orang yang hadir di majelis taklim itu, kata para malaikat, mereka datang dalam rangka mencari surga. Makanya Allah mengatakan, apakah orang-orang di majelis taklim itu pernah melihat surga? Kata Allah. Kata malaikat, mereka nggak pernah melihat surga. Dan Allah mengatakan, bagaimana kalau mereka melihat surga? Oh, kalau mereka bisa melihat surga, pasti lebih semangat lagi itu untuk meraih. Lebih khusyuk lagi, nggak mungkin ngantuk di majelis taklim itu. Kemudian Allah bertanya lagi, lalu apa yang mereka berlindung dari majelis itu? Maka para malaikat mengatakan mereka berlindung dari api neraka. Kemudian Allah mengatakan, apakah mereka pernah melihat neraka? Tidak ya Rabb. Lalu bagaimana kalau seandainya mereka melihat neraka? Yo pasti mereka akan lari dari neraka. Berarti di sini ada 3 poin. Ada 3 poin. Pertama, datangnya ibu kemari itu dalam rangka taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Yang kedua, datangnya ibu kemari dalam rangka mencari surga. Yang ketiga, datangnya ibu kemari dalam rangka menjauh dari api neraka. Kalau ada 3 poin ibu hadir di majelis taklim, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala di sini di hadapan para malaikatnya? Allah mengatakan, ushidukum anni qad ghafartu lahu. Saksikan wahai malaikat-malaikatku, aku bersaksi kepada kalian bahwa aku sudah mengampuni itu dosa-dosa orang-orang yang di majelis ilmu. Kalau ada 3 syarat tadi, datangnya dalam rangka taqarrub,
datangnya dalam rangka mencari sorga, datangnya dalam rangka menghindar dari neraka. Itulah syarat dapat ampunan di majelis ilmu. Kemudian ada malaikat bertanya, ya Rabb, bagaimana nih kalau ada di majelis itu ada si fulana atau si fulan, mereka datang itu sebenarnya nggak ada niat, mungkin dia cari kawannya, tak ketemu, kata tetangganya ada tuh di Sukajadi katanya, akhirnya dia cari kawannya, karena kawannya lagi ngaji nggak enak, ikut duduk pula dia di situ. Sebenarnya nggak ada maksud dia cari kawannya. Atau boleh jadi dia mau nagih utang, ke rumahnya tak ada, kata suaminya, oh itu ibu lagi ngaji di Sukajadi, tagih sana ke Sukajadi katanya. Akhirnya dia datang ke Sukajadi, dia duduklah di sini. Pas ibu yang mau ditagih utangnya jadi was-was jadi. Tapi dia ikut duduk di situ kan, akhirnya nggak ada niat padahal mau nagih utang. Ikut juga dia dari awal taklim sampai terakhir. Cemana ya Rabb orang seperti ini, dia nggak ada niat ngaji, tiba-tiba duduk aja di situ. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis ini? Allah mengatakan, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Dalam riwayat, walahu ghafartu humul qaumu la yashqa bihim jalisuh. Tetap aku akan berikan ampunan katanya. Walaupun nggak ada niat loh, hanya ikut duduk di majelis taklim, kata Allah, tetap aku ampuni juga, dan mereka akan masuk dalam barisan orang-orang yang tidak pernah akan binasa, celaka dan sengsara selamanya. Lihat, orang yang tidak ada maksud duduk saja dapat keutamaan besar. Macam mana yang betul-betul niat dari rumah datang ke majelis ilmu gitu, makin besar lagi keutamaannya. Maka beruntunglah orang-orang yang hadir di majelis ilmu, minimalnya datang bawa dosa, pulang hilang dosanya. Tapi tentunya juga harus dengan adab-adabnya, ya. Tapi ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum kita menjelaskan tentang adab-adabnya, kita ringkas tentang keutamaan orang yang bermajelis ilmu dulu, biar enak nyatatnya. Yang pertama, di antara keutamaan orang yang bermajelis ilmu itu adalah dia akan mendapatkan sakinah dan juga rahmat. Jadi orang yang duduk di majelis ilmu itu akan mendapatkan ketenangan. Selain ketenangan, mendapatkan juga rahmat Allah Azza wa Jalla. Dan itu dijelaskan dalam sebuah hadis yang masyhur. Nabi mengatakan apa? Majtama'a qaumun fi baiti min buyutillah yatluna kitaballahi wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarallahu fiman indah. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum bermajelis di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, seperti ibu-ibu ini bermajlis di salah satu rumah daripada rumah-rumah Allah, maksudnya di masjid. Dibacakan di situ ayat-ayat Al-Quran atau hadis-hadis Nabi SAW, kemudian dipelajari di dalamnya. Apa yang terjadi? Kecuali Allah akan turunkan ketenangan dalam majlis itu, Allah akan liputi rahmat dalam majlis itu, dan Allah akan utus para malaikat, kemudian akan mendoakan kepada orang yang bermajlis di majlis itu, dan Allah akan sebut nama-namanya satu persatu orang yang hadir di majlis itu di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Lihat bagaimana keutamaan orang yang duduk di majlis ilmu itu. Salah satunya mendapatkan sakinah dan rahmat. Sakinah itu apa? Ketenangan. Karena majelis ilmu itu
salah satu majlis zikir, dan Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah dengan mengingat Allah, dengan mempelajari halal dan haram itu salah satu yang bisa menenangkan hati. Ibu kalau punya ilmu, Bu, ibu berjalan di mana saja pasti tenang. Kenapa? Tahu halal haram. Kalau orang yang jahil itu yang bingung jadinya kan, ini boleh enggak ya? Jangan-jangan tak boleh, jangan-jangan boleh, akhirnya si jangan-jangan aja tuh. Tapi kalau orang punya ilmu kan tahu dia harus melangkah kemana tuh. Namanya nih, ada truk lewat isinya jeruk, satu truk tuh, jatuh pula lah 2 biji jeruk itu. Ibu naik motor di belakangnya, sayang juga tuh 2 biji itu katanya. Nggak mungkin juga truk berhenti ngambil 2 biji kan itu. Kalau orang punya ilmu kan pasti dia tahu hukumnya kan. Nah ini boleh dimakan kan? Itu namanya luqathah, Bu, dalam ilmu fikih itu. Luqathah itu. Ini kalau 1, 2 jatuh dan tidak mungkin diambil, ibu bisa ambil tuh, bisa makan. Ya. Tapi kalau jatuh 1 truk jangan. Ya. Kalau 1 truk tengguling ya itu enggak. Kalau hanya 1 dibanding 1 truk namanya luqathah, Bu. Daripada nanti ketabrak lagi mobil malah nggak kemakan kan. Kalau 1, 2 dari 1 truk tidak masalah, karena tahu ilmunya nggak ada masalah dia kan, daripada mubadzir. Tapi kalau dia tidak tahu ilmu, bingung nih, boleh nggak ya? Ini kan jeruknya orang nih, nggak tenang jadinya kan. Jadi banyak kemudian hukum-hukum kalau tidak tahu dalam permasalahan yang remeh-temeh pun kadang-kadang pusing jadinya. Terpaksalah tanya dulu ke ustadz kan itu. Pas tanya handphone ustadz pula lobet, tak bisa diangkat, pusing lagi dia. Jadi orang yang punya ilmu itu pasti punya ketenangan karena dia tahu arah kemana dia harus berjalan. Itulah yang disebut dengan sakinah namanya. Orang yang hadir di majelis taklim itu pasti diberikan ketenangan hatinya, karena dengan pengetahuannya dia bisa melangkah kemana-mana tuh. Tahu jalan ke sorga, tahu jalan ke neraka, sehingga dia bisa menghindari neraka dan mendekat ke sorga. Belum lagi bukan hanya ketenangan saja, baik ketenangan zahir ataupun batin, juga rahmat yang Allah limpahkan di majelis itu. Akhirnya di majelis itu ibu banyak manfaatnya kan. Ketemulah kawan-kawan baru ya, yang tadinya susah cari utangan, dapat pula kawan baru cari utangan, dapat pula untuk modal kan itu. Akhirnya kenal orang kan, akhirnya kan silaturahim, tambah rizkinya. Ibu lagi jualan apa gitu kan, karena sering hadir di majelis taklim, habis di majelis taklim kan bisa tawar-tawarkan ke kawannya itu. Saya jualan gamis, mau enggak kan? Nah, ini lo gambarnya. Nah, itu kan diantara kasih sayang Allah, akhirnya kan meluaskan rizki di situ. Kemudian juga ibu kalau sakit karena banyak kawannya di majelis taklim, akhirnya dikunjungi. Ya, minimal ya ada yang menghibur, itu bagian daripada rahmat. Jadi banyak kawannya di situ. Lebih daripada itu, para malaikat akan mendoakan ampunan lagi pula di situ. Dan lebih daripada itu, ibu jadi selebritis langit karena namanya akan disebut satu-satu. Oh, si Umi Anu, kata Allah di hadapan para malaikat, hadir loh itu di situ. Hadir di situ, bagi sandar di tiang atau apa gitu kan di situ. Jadi semua akan menjadi kebaikan di situ. Ini yang pertama. Yang kedua, yubahillahu bi ahlihal malaika. Allah akan bangga. Allah akan bangga dengan orang-orang yang hadir di majelis taklim itu dan membanggakan orang-orang itu di hadapan para malaikat yang ada di langit sana. Karena dalam sebuah hadis Rasul mengatakan, innallaha yubahi bikumul malaika. Maka Allah akan berbangga di hadapan para malaikat yang menyebut nama kita satu persatu. Ya. Kemudian juga yang nomor 3, majelis ilmu itu majalisul maghfirah. Dia adalah majelis di mana dosa-dosa kita akan digugurkan di situ. Berdasarkan tadi, bagaimana orang yang di majelis taklim itu, Bu, yang mendoakan bukan malaikat saja, semua binatang,
Semua binatang yang ada di alam semesta ini mendoakan kita. Sampai-sampai dalam hadis itu, sampai kepada semut yang ada di lubangnya, sampai kepada macam-macam jenis ikan yang di dasar lautannya, semua yastaghfirunahu, berusaha mendoakan kepada Allah akan ampunan akan dosa-dosa kita. Masya Allah, coba berapa banyak itu binatang itu jumlahnya, semua mendoakan kita hanya semata-mata hadir di majelis taklim. Kan untung didoakan semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala, orang yang hadir di majelis ilmu itu. Makanya jangan malas hadir di majelis ilmu, karena keutamanya besar masalahnya. Sementara kita juga banyak dosa kan, tanpa sadar, entah dosa mata, dosa telinga, dosa lisan, dosa otak, dosa tangan, dosa kaki, macam-macam kita hari-hari berbuat dosa. Dan kita pula malas istighfar kadang-kadang. Lah kalau kita sudah malas istighfar, tidak mau bertobat, macam mana akan diampuni? Tapi minimalnya dengan hadir di majelis ta'lim, maka dosa-dosa kita itu akan digugurkan. Makanya ada hadis yang mengatakan, qumu maghfuran lakum, berdirilah kalian, bubarlah sana setelah majelis, karena dosa-dosa kalian sudah diampuni. Jadi majelis ilmu itu adalah majelis ampunan. Kemudian yang keempat, tabdilus sayyiati ahliha hasanatun. Bukan hanya diampuni dosa-dosanya, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala ganti kesalahannya dengan kebaikan. Dan itu disebutkan dalam sebuah hadis, qumu qad ghafarallahu lakum wa buttilat sayyiatikumul hasanat, kata Rasul. Berdirilah kalian, Allah sudah ampuni dosa-dosa kalian, dan Allah sudah ganti keburukan kalian dengan kebaikan. Maksudnya bagaimana? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Quran kan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan yang ibu lakukan itu bisa menghapus sebuah keburukan. Contoh, di zaman Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, ada seorang anak muda, dia meminta fatwa kepada Ibnu Abbas. Apa fatwanya? Minta fatwanya begini, dia mengatakan, wahai Ibnu Abbas, bagaimana caranya aku bertobat? Aku sudah membunuh seorang wanita. Jadi Ibnu Abbas mengatakan, macam mana kau bisa bunuh seorang wanita? Dia mengatakan begini, wahai Ibnu Abbas, aku suka dengan salah seorang wanita, aku tertarik dengan dia, aku coba meminang kepada orang tuanya, ditolak pula cintaku dan pinangan. Tiba-tiba besoknya datang anak muda yang lain, meminanglah gadis itu, tiba-tiba diterima. Sakit hati enggak? Sakitlah kan itu. Ku bunuh wanita itu, biar dia tidak, aku sudah tidak dapat, orang lain pun jangan dapat. Sekarang aku menyesal. Macam mana caranya aku bertobat, kata orang ini. Maka Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengatakan begini, ahayyun walidaika, masih hidup kedua orang tua? Maka anak muda ini mengatakan, ya wahai Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, kalau begitu pergilah, berbaktilah kepada kedua orang tua. Salah satu murid daripada Ibnu Abbas yang hadir di situ bingung. Kemudian dia bangkit dan mengatakan, Ibnu Abbas, wahai imam, kok jawabanmu kok nggak nyambung dengan pertanyaan? Orang ini tanya, dia sudah membunuh seorang wanita, macam mana cara tobatnya? Kau jawab pula, kau punya orang tua, pulanglah, berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu. Kan nggak nyambung antara jawaban dengan soalan kan? Maka Ibnu Abbas mengatakan begini, di mataku tidak ada amalan yang lebih tinggi dibandingkan birrul walidain. Di mataku tidak ada amalan yang lebih tinggi daripada berbuat baik kepada orang tua. Dan Allah mengatakan, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan.
boleh jadi kalau dia betul-betul ikhlas berbuat baik kepada orang tuanya, bisa menghapus dosa pembunuhannya. Dipahami Bu? Itulah makna daripada kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Atau contoh yang lain, di zaman Nabi SAW ada anak muda, dia berkhalwat dengan seorang akhwat, berkhalwat berdua-duaan di tempat yang sepi, tapi tidak berzina, maksudnya tidak sampai zina besar seperti hubungan suami istri, tidak. Dia hanya berkhalwat saja, ngobrol, pegang-pegang, cium-cium, itu saja. Tapi kita tahu bahwa dosa kecil di mata para sahabat itu sama dengan dosa besar. Kalau kita terbalik, dosa besar kayak dosa kecil kalau kita ini, karena sudah terbiasa dengan dosa besar. Jadi anak muda ini menyesal dengan perbuatannya itu. Cemana cara tobatnya dia? Datanglah dia kepada Nabi SAW, kemudian menceritakan, dia mengatakan, ya Rasulullah, inni fa'altu dzamban 'azima. Rasul, aku sudah melakukan dosa besar. Hal minat taubah, ada enggak tobat bagiku? Dan menceritakan dosanya. Rupanya dosanya hanya berkhalwat dengan seorang wanita. Kemudian Nabi SAW bertanya, hal sallaital asra jamaah, apakah tadi waktu sholat asar berjamaah engkau ikut hadir? Maka laki-laki ini mengatakan, ya, aku hadir di belakang wahai Rasul. Maka Rasul mengatakan, idhab faqad ghafarallahu lak. Kalau gitu pergi, Allah sudah mengampuni dosa khalwat, katanya. Kemudian Rasul mengatakan, innal hasanat yudhibna sayyi'at. Boleh jadi kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Alias kalau sholat asar berjamaah itu tadi, kalau betul-betul ikhlas karena Allah dan berpahala, maka bisa menghapuskan dosa khalwatnya. Itu maksudnya. Makanya jangan pernah bakhil dari kebaikan. Imbangi dosa itu dengan amal saleh. Apalagi dosa itu yang bersifat sembunyi, yang tidak ada yang tahu kecuali kita dengan Allah. Dan dosa yang sifat sembunyi ini, subhanallah, di zaman sekarang luar biasa ya. Dosa sembunyi-sembunyi itu. Karena di tangan kita ini hampir tidak ada manusia yang tidak punya handphone. Siapa yang tidak punya handphone di tangannya, Bu? Ya, saya nggak yakin juga ibu handphonenya satu, pasti ada 5 tuh. Artinya bahwa setiap orang kan sekarang kan pasti ada handphone. Di handphone itu tidak mungkin dibawa saja. Pasti ibu tengok YouTube, ya tengok Instagram. Ya, parahnya pula main TikTok pula di situ ibu. Jadi kita tidak mungkin lepas dari handphone, dan handphone itulah yang menjadikan kita ini bermaksiat dengan Allah sembunyi-sembunyi, walaupun di tengah keramaian, karena masing-masing pegang handphone masalahnya. Jadi orang tidak memperhatikan satu dengan yang lainnya. Entah apa yang ditonton di situ. Kadang aurat yang ditonton, kadang film-film yang tidak ada faedahnya yang ditonton di situ kan. Kadang-kadang maksiat pula yang ditonton di situ. Itu kan berdosa, dan ini bahaya. Karena nanti pada hari kiamat ada orang yang datang kepada Allah itu membawa pahala sebesar gunung Tihamah. Tiba-tiba setelah dihadapkan kepada Allah, hilang pahalanya. Kemudian ditanya, kenapa kok bisa hilang? Maka Rasul menjawab, karena kalau dia di hadapan manusia kayaknya soleh, kayaknya soleha, nampak pula kesolehannya, ketika bersendirian dia pula bermaksiat kepada Allah Azza wa Jalla. Lah, di zaman yang sekarang merebak maksiat tidak terang-terangan ini, jangan sampai tidak diimbangi dengan kebaikan. Sebab kalau tidak, habis amal kita nanti. Ya, minimalnya kalau kita melakukan 1-2 dosa yang tidak terang-terangan antara kita dengan Allah yang tahu, buat juga hal yang sama dengan amal soleh. Kita buat amal soleh yang tidak terang-terangan juga, yang tahu hanya kita dengan Allah saja. Bagaimana caranya? Ya, banyaklah ibu bisa berzikir, ucapkan subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar. Orang nggak tahu, hanya ibu saja dengan Allah yang tahu kan. Atau bisa baca Quran, atau bisa bersedekah. Yang jelas supaya balance bahasa kitanya. Jangan sampai kemudian stok amal kita habis, sementara tambahannya tak ada. Lah, salah satunya majelis ta'lim ini juga
bisa menghapus dosa-dosa kita yang kita lakukan di luar sana. Dengan hadir di sini, dengan bermajlis taklim di sini, maka majelis taklim itu bisa menghapuskan dosa-dosa yang kita pernah lakukan di luar sana. Makanya di sini salah satunya adalah keutamaannya adalah tabdilus sayyiati ahliha hasanatun, bisa mengganti keburukan dengan kebaikan. Kemudian juga di antara keutamaan majelis taklim adalah adzakiruna ahlal qirami yaumal qiyamah. Orang-orang yang senantiasa berzikir di majelis taklim, hadir di majelis taklim, mendengarkan kajian, mendengarkan ayat Quran dibaca, mendengarkan hadis, mendengarkan hukum-hukum Islam, maka mereka menjadi orang-orang yang akan dimuliakan kelak pada hari kiamat di hadapan Allah. Disebutkan dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Ibn Hibban dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah berfirman di sini diskusi, saya'lamu ahlul jam'i al-yawma min ahlil qarami. Faqila man ahlul qaram ya Rasulullah? Qala ahlu majalisidz dzikri fil masajid, kata Rasul. Kata Nabi SAW, kelak pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, maka orang-orang yang suka hadir di majelis taklim itu akan dimuliakan dengan semulia-mulianya oleh Allah, dan itu disaksikan orang ramai pada hari kiamat. Kemudian sahabat bertanya kepada Rasul, siapa orang-orang yang dimuliakan itu? Sehingga kemudian orang-orang yang di padang mahsyar itu takjub kepada orang-orang yang dimuliakan, karena mereka orang-orang yang dihormati Allah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala dalam hadis qudsi ini kemudian berfirman, mereka adalah ahlu majalisidz dzikri, orang yang suka hadir di majelis zikir di masjid-masjid Allah. Jadi ini juga salah satu keutamaan. Kemudian juga di antara keutamaannya adalah iwa'ullah li ashabihi. Allah akan memberikan kecukupan, memberikan penjagaan, memberikan perlindungan bagi orang-orang yang hadir di majelis taklim. Jadi ada satu kisah, ada 3 orang datang ke Masjid Nabawi di zaman Nabi, dan Rasul itu sedang ya seperti ini, maksudnya mengajarkan para sahabat tentang ilmu-ilmu Islam. 3 orang ini masuk ke masjid, yang satu mendekat Nabi, jadi betul-betul dia duduk paling depan karena ingin mendapatkan ilmu. Yang satu pula cari tempat duduk paling belakang, cari yang nyender-nyender gitu, pojok-pojok belakang AC gitu kan. Yang satu pula tak mau masuk, pulang dia. Nah, itulah memang begitu kan, Bu. Orang itu pasti tidak lepas daripada 3 orang ini. Ya, ada orang yang semangat, pasti dia paling depan tuh. Dari rumah itu ada persiapan bukunya, persiapan penanya, karena dia semangat ingin mencatat faedah. Tapi ada orang yang sekedar hadir saja, daripada sumpuk di rumah, hadirlah kan gitu. Sehingga ketika masuk itu dia tidak ada semangat. Yang penting hadir mendengarkan. Makanya yang pertama yang dicari itu mesti tiang dan tembok dulu tuh. Nah ini di sini enak nampaknya nih, dekat AC lagi. Ya. Yang satunya memang malas dia, malas di situ. Si banyak yang manfaat di luar, tidak mau dia hadir majelis ilmu. Itulah manusia terbagi menjadi 3 seperti ini. Ada yang semangat sekali, ada yang ya semangatnya di bawahnya, ada yang sama sekali tidak punya semangat hadir di majelis ilmu. Maka apa kata Nabi SAW? Ya. Rasul mengatakan, ala ukhbirukum anis salasa, maukah kuhabarkan tentang 3 manusia ini, kata Rasul. Kemudian Rasul mengatakan, adapun yang pertama, amma ahaduhum fa'awa ilallah fa'awahullahu. Adapun yang pertama yang semangat dia mencari ilmu, dia duduk paling depan, dia catat semua faedahnya, betul-betul dia dengarkan,
maka dia akan mendapatkan perlindungan Allah Azza wa Jalla, akan dicukupkan oleh Allah Azza wa Jalla. Wa ammal akhar fastahyallahu min. Adapun yang kedua, dia nyari yang mojok-mojok gitu kan, kayaknya malu-malu dia hadir di situ, maka Allah juga malu kepada dia, tidak akan memberikan banyak keutamaan kepada dia. Wa amma al-akhir, adapun yang satunya itu yang kabur dari majelis taklim itu, apa kata Nabi SAW? Wa ammal akhir fa'aradallahu anhu. Adapun yang ketiga, dia sudah berpaling dari majelis ilmu, maka Allah berpaling dari dia, dipalingkan sekalian oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngeri kan? Kalau orang sudah dipalingkan oleh Allah dan Allah sudah berpaling dari dia, siapa yang akan berikan hidayah kepada dia coba? Karena waman yudlil fala hadiyalah. Kalau orang sudah disesatkan, gak akan ada yang bisa berikan petunjuk kepada dia. Nuwallihi ma tawalla. Kalau dia sudah berpaling, Allah palingkan sekali. Naudzubillah tuh. Ya, jadi orang yang tidak mau hadir di majelis taklim itu khawatir dipalingkan hatinya. Ya enggak apa-apalah yang kedua itu, walaupun yang malu-malu lama-lama juga enggak malulah kan gitu. Kemudian ini yang selanjutnya, dan majelis ilmu juga adalah ahlul dzikri ahlul jannah. Mereka adalah ahlul jannah, orang-orang yang sedang duduk di taman-taman surga. Jadi hakikatnya Bu, memang ibu tidak pernah melihat surga, tapi sebenarnya ibu sedang duduk di taman surga. Karena Rasul yang mengatakan kan, idza marartum biriyadil jannati fartau. Kalau kalian lewat di taman-taman surga, singgah kau di situ, kata Nabi. Sahabat bertanya Rasul, apa maksudnya taman surga? Maka Rasul mengatakan hilaful dzikri, orang yang berhalaqah-halaqah berkumpul dalam rangka mencari ilmu di situ. Jadi berbahagialah Bu, ibu itu sedang duduk di taman sorga sebenarnya, ya. Tapi tidak sadar karena memang ya sorga nggak kelihatan. Dan ini sebuah kinayah gitu ya, bahwa kita sedang menuju sorga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dan banyak lagi lah keutamaan tentang majelis ilmu. Tapi tentu keutamaan-keutamaan ini tidak akan didapat orang yang duduk di majelis ilmu, majelis zikir, kecuali dengan adab, ya. Harus ada adabnya. Lalu apa adab-adabnya, ya? Pertama Bu, an yaqsuda bi ilmihi wajhallah. Tujuan ibu datang kemari mencari ilmu itu tidak lain dan bukan kecuali karena Allah. Kecuali karena Allah, bukan karena ingin ketemu kawan. Sehingga kalau orang datang kemari karena Allah Azza wa Jalla itu ya betul-betul ikhlas dia. Tapi ada juga orang-orang yang datang itu karena pamer, umpamanya kan, mau mamerin sesuatu, tuh apa yang dipamerin gitu kan ke kawan-kawannya. Entah pakaiannya, entah jilbabnya, entah kendaraannya, entah apanya kan itu. Ada orang yang hadir itu hanya untuk pamer saja. Tapi kalau datangnya memang betul-betul karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, memang betul ingin ngaji dia lillahi ta'ala karena Allah, maka ini adab yang pertama. Adab yang kedua, ada niat untuk menghilangkan kejahilan kepada diri kita, untuk menghilangkan kejahilan pada orang. Jadi dengan hadir di majelis taklim itu memang kita ingin mendapatkan ilmu sehingga kejahilan dalam diri kita terbuang dengan ilmu tersebut. Setelah itu kita sampaikan ilmunya kepada orang. Nah, itulah tujuan ilmu, mencari ilmu itu untuk mengangkat kejahilan supaya kita tidak jahil lagi. Habis itu kita coba berdakwah mengangkat kejahilan orang lain. Lah, kemudian juga di antara adab-adabnya di sini, bahwa tujuan belajar itu antazdada bihi khasyatan. Tujuannya agar kita lebih bisa takut lagi kepada Allah Azza wa Jalla. Karena begini Bu, orang kalau tahu yang ditakutkan pasti dia takut. Tapi kalau orang jahil dari yang ditakutkan, mau takut sama apa yang ditakutkan, jadi dia nggak tahu, ya. Lah begitulah para penuntut ilmu tuh.
yang Allah Subhanahu wa taala firmankan, innama yakhshallah min ibadihil ulama. Orang-orang yang takut kepada Allah, merekalah para penuntut ilmu tuh. Orang-orang yang punya pengetahuan tentang ilmu, merekalah yang takut dengan Allah. Kalimat khasyah dalam Al-Quran itu maksudnya takut yang diiringi dengan ilmu. Maknanya, kenapa para talabatul ilmi itu, orang-orang yang hadir di majelis taklim itu lebih takut kepada Allah? Karena dia lebih tahu apa yang ditakutkan dari dia kepada Allah. Beda dengan orang yang tidak pernah hadir di majelis taklim. Mereka tidak punya rasa takut kepada Allah. Kenapa? Karena mereka jahil. Apa yang ditakutkan, mereka jahil. Coba lihat bu, orang-orang awam di luar sana, orang yang tidak pernah hadir di majelis taklim itu, mereka meninggalkan sholat biasa-biasa saja, nggak takut ya. Mereka meninggalkan kewajiban Allah, nggak takut. Bahkan mereka maksiat pun tak takut. Lah kenapa orang-orang itu tak takut coba? Karena mereka tidak pernah hadir di majelis taklim, itu masalahnya. Nggak punya ilmu, makanya biasa saja orang nggak sholat, orang nggak ngaji itu biasa saja. Bahkan maksiat pun biasa bagi mereka. Bahkan ghibah, mencaci, memaki, mengeluarkan kata-kata lanat biasa saja. Karena tidak punya pengetahuan bahwa ucapan-ucapan seperti itu loh bisa mengarah ke neraka. Kan biasa kan bu, kalau ibu dengar di masyarakat orang yang melaknat, kadang-kadang mengeluarkan kata-kata kasar kan, kadang-kadang semua binatang keluar di situ. Dia tidak paham bahwa orang yang suka melaknat itu tidak akan dapat syafaat pada hari kiamat. Tapi kalau orang yang ngaji kan tahu, wah kalau saya melaknat orang bahaya nih, saya nggak dapat syafaat nanti. Akhirnya tidak mengucapkan kalimat kotor, dicarinya pula kalimat-kalimat yang bagus. Nah, itulah perbedaan orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Lah salah satu adabnya, tujuan belajar itu adalah supaya lebih takut lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara adab-adabnya adalah an tata'abbad lillahi bi talabul ilmi lianna madarisatahu ibadatu. Kemudian tujuannya juga lebih daripada itu adalah dalam rangka ibadah dan mencari pahala. Jadi tidak ada yang lain kecuali memang ingin ibadah. Samalah dengan ibu sholat kan ingin dapat pahala, sama dengan ibu puasa ingin dapat pahala. Hadir di majelis taklim pun sama, saya ingin dapat pahala, bukan hanya melulu dapat pengetahuan ya, tapi kalau bisa juga pulang dapat ilmu dan juga dapat pahala. Dan ini kenapa di sini seputar niat ya? Karena niat itulah yang kemudian menjadikan ilmu itu bermanfaat. Kalau niatnya baik loh ya. Kalau niatnya tidak baik ya tidak akan manfaat. Kemudian juga di antara adabnya adalah adamu asy-syab'i. Adamu syab'i. Adamu syab'i itu maksudnya jangan terlampau kenyang sebelum datang ke majelis taklim. Makan 2 piring pamannya kan, 2 baskom, 2 bakul gitu. Penuh tuh. Kira-kira bu, kalau hadir di majelis taklim tidur apa? Tidur itu udah kenyang kan. Dan apalagi di majelis taklim lebih banyak tidurnya. Kenapa? Ibu kan harus dipaksa lihat, dengar. Dengan tiup-tiup AC itu, tidurlah kata AC itu kan, gitu kan, udah kenyang lagi kan. Aduh itu, kalau all ustadz bolehkan bawa bantal, saya bawa bantal. Jadi kalau bisa dalam kondisi tidak kenyang hadir di majelis taklim supaya tidak ngantuk. Karena orang kenyang itu bukan nyari ustadz, nyari tiang itu biasa. Kemudian juga di antara adabnya adalah yang disebutkan para ulama di sini, an yatawadha'a li muallimihi. Hendaklah berusaha untuk tawadu di depan orang yang mengajar. Ya. Sebab kalau sombong di depan orang yang mengajar tidak akan dapat berkah ilmunya. Kepada siapapun ibu, kalau ibu punya ustadz siapapun gitu ya, pengajar ibu, kalau ibu sudah sombong nggak akan berkah ilmunya. Ya. Kemudian an yasbira ala jafwatin tasduru min syaikhihi. Terkadang harus sabar ya, harus sabar. Orang yang duduk di majelis taklim itu kan harus sabar. Boleh jadi mungkin
guru yang mengajarkannya nggak enak gitu ya, kadang-kadang marah-marah ya, kadang-kadang mungkin buat ngantuk, buat apa, macam-macam lah kan. Pengajar itu kadang-kadang stylenya macam-macam ya. Makanya murid itu harus memahami, harus lebih sabar lagi di hadapan gurunya, apalagi menghadapi gurunya yang agak keras. Karena tidaklah seorang guru mengajarkan itu kecuali ilmu, dan ingin juga supaya ilmunya disebarkan, supaya dapat pahala. Kemudian juga an yajlisa baina yadil muallim jilsatal adab, termasuk juga cara duduk. Makanya kenapa hadir di majelis taklim dengan ibu mendengar di YouTube atau ibu dengar di radio atau di TV itu beda. Sebab kalau orang di rumah di depan televisi, umpamanya kita melihat TV sunnah ataupun mendengar radio sunnah atau mendengar YouTube ustaz-ustaz sunnah, kalau ibu di rumah saya yakin gak ada adabnya. Bisa saja ibu dengerin YouTube sambil makan kerupuk kan Bu, makan kuaci, makan kacang kan gitu. Kadang-kadang suara kacang di mulut lebih keras daripada suara YouTube-nya kan itu. Itu kan gak ada adabnya Bu, gak ada adabnya sama sekali pokoknya. Kadang sambil baring, coba yang kan, baring-baring suka-suka dia kadang-kadang kan, nggak ada adabnya. Makanya kenapa orang yang hadir di majelis taklim itu jelas pahalanya, tapi kalau orang dengar di YouTube itu cuma satu dia keutamaannya, hanya dapat pengetahuan saja, tapi tidak dapat yang lainnya. Ya pengetahuan dia dapat kan, tapi yang lain nggak dapat, karena rata-rata keutamaan-keutamaan yang diberikan terhadap ilmu dan para penuntutnya itu semua bicara tentang majelis, semua tentang majelis, orang yang hadir di majelis ilmu. Bahkan di zaman Imam Ahmad itu, orang yang datang ke majelis Imam Ahmad itu tidak melulu cari ilmu, mereka hanya mencari adab saja. Bahkan saya melihat itu di Masjid Nabawi. Kalau ibu pernah umrah itu kan biasanya di pintu-pintu berapa itu kan ada syekh yang menyampaikan kajian ya, ada yang pada maghrib, ada yang pada isya, ada yang pada subuh gitu ya, banyak tuh. Terkadang yang duduk itu lebih cerdas dibandingkan syekh yang menyampaikannya. Yang duduk ikut ngaji itu rupanya apa? Lebih cerdas lagi dia, lebih tinggi lagi tuh syekhnya dibandingkan yang menyampaikan. Tapi dia mau duduk di situ coba, padahal yang disampaikan itu semua dia sudah tahu. Rupanya terkadang mereka itu memberikan contoh kepada kita, tidak melulu orang hadir di majelis taklim itu hanya sekedar ingin mencari ilmu, terkadang hanya duduk ingin mencari berkah di situ. Duduk itu mencari berkah saja di situ, ingin cari pulang hilang dosanya, didoakan malaikat, didoakan semut-semut, didoakan semuanya ya. Semua ada yang mendoakan kita. Jadi mereka hanya cari berkah saja gitu kan. Makanya sampai seperti itu kalau para ulama itu, karena tahulah majelis ilmu itu luar biasa keutamaan. Termasuk juga alla yushghila fi awwali marratin bimasailil ikhtilaf bainal ulama. Termasuk juga kalau awal-awal orang yang belajar itu ya belajar dari yang sesuai dengan kapasitas dia. Jangan kemudian kalau belajar itu langsung bicara tentang khilaf ulama atau apa yang dia tidak paham kan itu. Sama lah dengan pendidikan umum juga kan, mulai dari TK, SD, SMP, SMA itu kan disesuaikan dengan kemampuan. Jadi kalau orang ingin belajar yang renyah-renyah dulu, yang ringan-ringan dulu, baru kemudian meningkat kepada yang besar. Termasuk juga adab-adab yang lainnya juga, Allah yastahi minas su'al, jangan malu untuk bertanya. Karena Abdullah ibn Abbas pernah ditanya, dari mana kau dapat ilmu? Maka Ibn Abbas mengatakan, dari lisanun sa'ul, karena saya suka tanya. Makanya kenapa orang-orang di zaman Rasul, para sahabat tuh kalau ada orang Badui datang menemui Rasul, senang mereka. Kenapa? Karena orang Badui itu kadang-kadang tanyanya aneh-aneh. Ya, makanya para sahabat suka tuh kalau orang Badui datang, karena biasanya bertanya macam-macam dan dapat jawaban Rasul, itu pula jadi ilmu bagi mereka. Maka terkadang ilmu itu juga didapat dari sebuah pertanyaan. Karena Rasul ini kadang-kadang kalau menjawab dilebihkan dari pertanyaannya. Contoh umpamanya ada sahabat Rasul,
hukum air lautan untuk bersuci itu macam mana? Apa kata Rasul? Airnya suci, bangkainya halal, kata Rasul. Padahal nggak ditanya soal bangkai kan? Rasul hanya ditanya soal air lautan saja, tapi jawabannya bisa lebih pula tuh. Akhirnya tahu hukum airnya, tahu pula hukum bangkainya. Kadang-kadang ustadz kan begitu, ibu tanya satu, akhirnya melebar kemana-mana kan, akhirnya tahu semua. Itulah kadang-kadang faedah dari bertanya itu. Jadi boleh bertanya, tapi sekali lagi jangan bertanya dengan pertanyaan ngetes ustadznya. Saya tes ustadz Peter kan, tanya akhirnya, ya. Jangan tujuan ngetes. Ya. Yang kedua juga jangan tujuannya ta'annud, dalam rangka tidak ada faedahnya. Tanya itu yang ada faedahnya. Jangan bertanya yang tidak ada faedahnya, yang sering saya contohkan kan. Tanya sesuatu yang mustahil. Ustaz, saya tanya, iya, mungkin nggak laki-laki itu haid? Nggak mungkin pertanyaan dijawab seperti itu kan. Karena nggak mungkin kan gitu. Jawabannya nggak mungkin, tapi kan nggak perlu ditanyakan. Kita sudah tahu jawabannya mustahil. Tapi kenapa pula ditanyakan? Nah, itu pertanyaan-pertanyaan konyol seperti ini itu justru dicela oleh para ulama. Ya, tanya-tanya yang bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian juga al-ibtiad anil ma'asi. Kalau ingin ilmu itu bermanfaat, maka jauhilah maksiat, karena ilmu itu akan padam dengan maksiat. Ingat Imam Syafi'i pernah mengadu kepada Imam Waqi soal buruknya hafalan. Kemudian Imam Waqi mengatakan, kau harus meninggalkan maksiat. Maka Imam Syafi'i akhirnya membuat bait syair. Apa bait syairnya? Syakautu ila Waqi su'a hifdin fa arsyadani bi antarkil ma'asi wa'lam bi annal ilma nurun wa nurullah la yuhda lil 'asi. Aku mengadu kepada Imam Waqi soal buruknya hafalan. Imam Waqi mengatakan, tinggalkan maksiat, ku tinggalkan. Rupanya ilmu adalah cahaya, dan cahaya tidak mungkin masuk ke hati orang yang bermaksiat, kata Imam Syafi'i kan. Jadi sebuah syair akhirnya. Dan banyak adab-adab lagi yang tidak mungkin kita jelaskan karena waktu juga. Taib, sebelum saya tutup, kita buat tanya jawab, silahkan.